Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwijayanti dengan NIM 2105342, mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yul Hendri SPD MSI. Baik, dalam materi ini saya sudah mencatat poin-poin penting mengenai materi ini. Yang pertama yaitu ada peran sentral pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi, di mana di sini saya paparkan menjadi 5 poin penting. Yang pertama yaitu ada pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, di mana pendidikan dan kesehatan ini merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri, terlepas dari hal-hal yang lain. Kesehatan ini merupakan inti dari kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal pokok yang harus dicapai dalam kehidupan yang memuaskan dan berharga. Kedua hal ini merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas dan beradab. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu pendidikan membantu kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern, di mana nantinya dalam pendidikan ini masyarakat akan mengetahui mengenai teknologi-teknologi modern, di mana dalam pembangunan ekonomi itu sendiri, negara dikatakan maju apabila sektor pendapatan masyarakatnya itu berasal dari sektor industri. Sedangkan untuk mencapai hal tersebut, maka masyarakat harus memahami mengenai teknologi-teknologi modern. Kemudian, kesehatan itu merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, di mana masyarakat yang memiliki kesehatan yang baik, tubuh yang sehat, maka dia akan memiliki produktivitas yang baik. Kemudian yaitu poin yang keempat, keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik, yang mana kesehatan yang baik ini akan memicu keberhasilan dari pendidikan itu sendiri, di mana hal ini dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input produksi agregat. Di mana pada poin keempat ini, sebagai contoh, siswa yang sehat akan mampu menyerap materi dengan baik sehingga tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai. Sedangkan siswa yang memiliki kesehatan yang dikatakan rendah atau tidak dalam kondisi sehat, maka siswa tersebut akan kesulitan dalam menyerap materi, yang mana hal tersebut akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian di Indonesia itu terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa 20% dari anggaran APBN maupun APBD adalah dianggarkan untuk pendidikan, yang mana anggaran ini tidak termasuk untuk gaji guru dan tenaga kependidikan. Jadi 20% anggaran dari APBN maupun APBD ini dianggarkan untuk pendidikan, contohnya yaitu memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu dan memenuhi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di sekolah. Sektor pendidikan ini menjadi sangat penting dan menjadi sektor unggulan dalam pembangunan nasional suatu negara, termasuk bagi suatu daerah otonom, di mana pendidikan ini memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di suatu daerah atau di suatu negara.
pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, amat tergantung dari hasil pendidikan yang berkualitas. Kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan yaitu sebagai contoh merupakan hasil kerja pendidikan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan tidak perlu banyak dilakukan oleh Kementerian Kesehatan jika proses pendidikan telah berhasil membentuk pengetahuan. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu ada masalah-masalah yang terdapat di negara berkembang. Sebagaimana kita tahu dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang tentunya memiliki beberapa batasan-batasan. Batasan tersebut muncul akibat adanya masalah-masalah yang ada di negara berkembang itu sendiri. Masalah yang pertama yaitu buruh anak-anak, di mana buruh anak-anak ini merupakan fenomena yang meluas yang terjadi di negara berkembang. Dapat dijelaskan apabila anak-anak berusia kurang dari 14 tahun terpaksa bekerja, maka waktu mereka untuk bersekolah juga akan berkurang, sehingga akan menghambat tercapainya yang poin sebelumnya saya jelaskan, yang mana pendidikan dan kesehatan itu merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Sedangkan jika anak yang berusia kurang dari 14 tahun, mereka sudah menjadi buruh dan mereka bekerja, maka akan mengurangi waktu mereka untuk bersekolah. Kemudian tingkat kesehatan anak-anak di bawah umur yang bekerja ini juga tergolong rendah. Selanjutnya yaitu kesenjangan gender, wanita dan pendidikan. Di mana dalam hal ini wanita itu memiliki peran penting dalam mengemban pendidikan. Karena sekarang ini terdapat cukup banyak bukti empiris yang menyatakan bahwa diskriminasi pendidikan terhadap kaum wanita menghambat pembangunan ekonomi di samping hal memperburuk kepentingan sosial. Selanjutnya yaitu ada sistem pendidikan dan pembangunan sebagai masalah yang terdapat di negara berkembang, kemudian kesehatan dan produktivitas. Adapun di negara berkembang itu sendiri, kesehatan masyarakat itu memiliki kesadaran kesehatan yang cukup rendah. Hal tersebut dapat kita lihat bagaimana di negara-negara maju, masyarakat itu memiliki kesadaran untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin. Sedangkan di negara berkembang, masyarakat itu tidak memiliki kesadaran untuk memeriksakan kesehatannya, sehingga banyak terjadinya kematian pada balita, kemudian masyarakat yang kurang sehat, sehingga hal tersebut akan memicu berkurangnya produktivitas di suatu negara, yang mana rendahnya produktivitas dalam negara akan menghambat proses tumbuhnya perekonomian di negara tersebut. Oke, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.